Selamat pagi, teman-teman dan Pak Hadid. Kami kelompok 4 dari kelas E ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu pembuat platform transaksi jual-beli game account e-commerce berbasis web. Anggota kami ada Arya, Wibi, Niki, Bertus, dan saya Hiranya. Perkembangan industri game di seluruh dunia telah berkembang dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dan fakta ini tentu berlaku juga untuk Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pemain game, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru dalam ekosistem game-game yang sudah ada. Nah, apakah peluang ini yang saya bicarakan? Salah satu tren yang niche dalam komunitas game adalah aksi penjual belian item dan akun game. Game-game yang memiliki peluang penjual belian ini seringkali game live service dengan event-event yang mungkin memiliki fitur trading item dan hal seperti item-item berharga atau langka yang membutuhkan waktu dan usaha keras untuk didapatkan. Hal ini juga berlaku untuk akun-akun yang memiliki kualitas-kualitas yang desirable bagi pemain lain seperti progress dalam game yang membutuhkan waktu panjang untuk dicapai, jumlah sumber daya seperti mata uang in-game ataupun jumlah item-item berharga atau langka yang dipaketkan dalam inventory akun tersebut. Layanan menjual beli item dan akun seringkali tidak diakomodasikan oleh platform official dari game itu sendiri, ataupun platform distribusi game biasa, ataupun disusahkan oleh developer game, dan ada masalah kepercayaan dan keamanan dari pembeli dan penjual. Dan dari sini, terdapat peluang pasar dalam sektor ini. Jadi, Shopee itu adalah sebuah marketplace yang segmentasinya itu ditujukan oleh pemain game online. Di Shopee, mereka bisa membeli ataupun menjual item dalam sebuah game dengan pemain lain. Prosesnya pun sudah kami buat sesederhana mungkin dan pastinya dapat diandalkan. Nah, model bisnisnya sendiri, Shopee memiliki model C2C B2C, yang dimana Shopee menjadi pihak ketiga yang memastikan transparansi, keandalan, dan customer support yang terpercaya. Para pemain game pasti akan dengan cepat melihat value dari Shopee ini karena kita menjamin keamanan 100% dari penipuan melalui fitur escrow dan juga antarmuka yang kami buat dengan mementingkan nilai user friendly. Jadi, secara singkat, kami memberikan layanan escrow akun dan juga top up yang dinaungi oleh sistem escrow. Lalu, bagaimana Shopee sendiri menghasilkan revenue? Model utama kami sendiri adalah transaction fee. Setiap transaksi yang menggunakan sistem escrow akan dikenakan fee sebesar 7%. Dengan sistem ini, pengguna dapat mendapatkan keamanan transaksi. Sementara platform sendiri memiliki recurring revenue yang stabil. Selain itu, kami juga menyediakan premium listing. Seller dapat mempromosikan akun atau item mereka agar muncul di posisi teratas marketplace, sehingga visibility dan peluang penjualan mereka meningkat. Dan yang membedakan Shopee dengan marketplace biasa adalah dengan adanya fitur C2C auction. Jadi, pengguna dapat melakukan bidding untuk akun game tertentu, sehingga tercipta harga pasar terbaik sekaligus meningkatkan engagement antar user. Jadi, Shopee tidak hanya menciptakan transaksi yang aman, tetapi juga membangun ekosistem marketplace game yang scalable dan sustainable. Selanjutnya, untuk memastikan bisnis ini dapat berkembang secara jangka panjang, kami juga melakukan analisis SWOT. Dari sisi strength sendiri, keunggulan utama Shopee adalah sistem escrow dan kampanye anti-scam yang membangun trust pengguna dalam transaksi digital. Karena di market ini, keamanan adalah nilai yang paling penting. Dari sisi weakness sendiri, tantangan kami saat ini adalah membangun kepercayaan user baru dan menjaga kualitas customer support secara konsisten. Namun, peluang market sendiri masih sangat besar. Industri game di Indonesia terus bertumbuh, dan tren jual beli akun maupun item digital juga semakin meningkat, khususnya di kalangan Gen Z dan komunitas gaming. Sementara itu, tren terbesar berasal dari perubahan kebijakan developer game, atau biasanya disebut dengan EULA, dan tren industri yang bergerak sangat cepat. Karena itu, Shopee sendiri dirancang untuk tetap agile dan adaptif terhadap perubahan market.
Oke, sekarang adalah pada tahap demonstrasi. Nah, di sini kami menggunakan domain, yaitu sudah officialnya Shopee My ID. Di sini dalam tahap loginan, ini akan kami pertama menggunakan admin. Nah, di sini ada fitur di mana security verification itu ada WhatsApp dan email. Nah, sekarang kita menggunakan email dan dia udah di sending dan itu email sukses. Dia masuk ke dalam email yang dituju dalam akun tersebut, dia akan memberikan OTP 6 digit. Dengan itu untuk lanjutkannya OTP itu mesti verified ya, harus persis sama dengan apa yang di email. Nah, di sini nih adalah landing page dari admin. Nah, di sini ada chatbot, fitur chatbot yang akan digunakannya. Ini kita tes untuk menanyakan website, taxnya berapa, dan ini udah validasi, ini udah sesuai API. Jadi API yang digunakan itu ada Grok AI dan ada untuk verifikasi itu di Firebase. Nah, di sini untuk di mana landing page untuk user manager. Di sini isinya ada detail-detail dan bisa di sini ada ngeblock, suspend dan delete. Nah, di sini juga ada fitur dark mode juga untuk mungkin lebih referensi lebih bagus. Nah, di sini tuh untuk finance. Nah, di sini ada 3 opsi, yaitu untuk memformat CSV, Excel, atau enggak PDF Crystal Report. Nah, di sini ketahui semua dari data transaksi tersebut bisa masuk ke dalam Crystal Report tersebut dan total transaction value itu dari total yang masih kotor ya. Lalu di sini ada fitur statistikal itu untuk melihat detail pembelanjaan user tersebut. Nah, lanjut sini bisa dilihat untuk mengambil receipt dari transaksi tersebut. Nah, di sini bisa di print receipt sebagai bentuk PDF yang isinya udah lebih ke yang dapat printable sesuai template yang disiapkan oleh Shopee. Nah, di sini tuh ada manage product. Di manage product ini bisa melihat semua item yang sudah terdaftar. Nah, di sini dicoba untuk menambahkan produk baru dengan menambahkan produk name, deskripsinya apa, jumlahnya apa, dan harganya berapa. Nah, sudah terlihat di sini barangnya berhasil dimasukkan ke dalam listing. Lalu di sini juga ada fiturnya create announcement ya. Create announcement ini digunakan untuk memberikan informasi apa yang misalnya untuk diskon di waktu tertentu, di event-event, itu bisa dimasukkan di sisi admin untuk diberi ketahuan ke dalam sisi user ataupun buyer. Nah, di sini ada fitur namanya line statistic sales analytics. Di sini tuh digunakan untuk melihat time series dari penjualan yang sudah berlaku year by year atau day by day. Ini bisa berupa line chart atau bar chart, bisa total income, bisa diubah jadi total by quantity, dan di sini juga bisa daily, weekly, ataupun bisa monthly atau yearly. Di sini ada verifikasi kedua, yaitu menggunakan WhatsApp verification. Sistemnya sama kayak email, tapi dia menggunakan nomor telepon yang dituju. Nah, di sini bisa terlihat juga ada sales. Di sini juga bisa terlihat nih landing page atau dashboard dari seorang seller. Di sini juga bisa fitur-fiturnya mirip seperti admin tapi ya lebih minim ya. Nah, balik lagi ke sisi admin. Di transaction history ini udah terdapat demonstrasi untuk mendapatkan transaksi yang baru. Nah, di sini tuh terlihat ada payment verified. Nah, ini adalah crystal report dari versi updatednya dari transaksi purchase atau purchase history. Itu total income itu berasal dari 7% tax yang diambil dari setiap transaksinya. Nah, lalu sini adalah merupakan page pending approval. Ini untuk di mana bagian seller itu mau merequest barang-barang apa yang mereka akan jual. Mereka membutuhkan verifikasi dari admin. Di sini juga ada namanya fitur application, di mana si user bisa menjadi seorang seller. Nah, di sini sudah ada satu demo account yang request menjadi seller, dan itu akan membutuhkan ada formnya untuk application-nya. Itu dari option yang tadi udah di request, dan di sini sisi admin bisa approve atau enggak, bisa di review dulu ya. Nah, di sini bisa admin bisa approve live atau enggak tolak sesuai dengan kepentingan admin mau menambahkan atau tidak. Nah, di sini untuk bidding bisa submit bidding mulai dari harga yang udah ditaruh, startnya dari berapa. Nah, di sini misalnya sebagai sisi buyer mau membeli sebuah akun ya. Di sini pertama-tama dia tukar, dia akan confirm dan check out. Nah, di sini ada konfirmasi lagi customer information-nya gimana, dan adalah proses transaksi yang dilakukan oleh user yaitu menggunakan Mitrans itu sebagai API demonstrasi sebuah setiap transaksi. Nah, di sini coba digunakan BCA virtual account. Di sini ada virtual account number-nya, diarahkan melalui website-nya si Mitrans untuk memasukkan virtual account number tersebut untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Nah, misal sebagai seller akan melakukan jual barang akun biasa, itu seperti biasa formnya sama ya, mirip-mirip sama dengan auction. Bedanya adalah auction kan membutuhkan start date dan end date. Untuk penjualan akun juga bisa melakukan premium listing, itu untuk menspesialkan postingan tersebut agar jadi paling atas, menjadi postingan paling top untuk menaikkan seperti advertisement, dan itu akan menanggung biaya 50.000 dari user untuk yang akan dilakukan transaksi kepada admin. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.